Peningkatan kapasitas kader Posyandu Balita. Perkenalkan, nama saya Wilman Pasaribu, saya dari Puskesmas Bontang Barat. Jika ingin tahu saya lebih jauh bisa di Instagram saya di Wilman Pasaribu ataupun di YouTube saya. Baik, kenapa pentingnya untuk antropometri? Karena jika melakukan kesalahan dalam pengukuran antropometri balita, maka intervensinya ataupun perhitungannya akan mengalami kesalahan dan itu sangat fatal, sehingga bisa menyebabkan kesalahan dalam memberikan penyuluhan ataupun kesalahan memberikan aturan-aturan diet kepada ibu balitanya dari petugas gizinya. Jadi pengukuran harus benar-benar tepat ya. Di sini saya sedikit menyinggung tentang buku KIA. Ya, untuk buku KIA, jelas di sini akan nantinya buku KIA ada yang terbaru. Nanti di setengahnya adalah untuk ibu dan setengahnya itu untuk anak. Dan di dalam buku KIA itu ada namanya KMS ya. Baik, dalam KMS itu saya akan menjelaskan tentang peraturan Kementerian Kesehatan nomor 20 tahun 2020 tentang status gizi. Nah, di sini ada perubahan mengenai bagaimana cara kita memberikan edukasi kepada ibu ataupun ibu balita melalui kartu menuju sehat, di mana untuk kartu menuju sehat itu menggunakan perhitungan berat badan berdasarkan umur. Nah, diketahui jika dalam posisi hijau, ada tanda hijau, dari garis merah ke garis orange, itu berarti berat badannya normal. Namun, jika di bawah garis merah sampai di antara hitam ini posisinya berat badannya kurang. Dan atau untuk penulisan ke pelaporan kepada petugas di puskesmas itu BGM. Dan sedangkan yang di bawah garis hitam ini, posisi anak itu dikatakan berat badan sangat kurang. Dan di atas yang oranye di atas itu adalah resiko berat badan lebih. Nah, jadi ketika kita menyampaikan kepada ibu balita ketika di meja 4, tidak lagi menggunakan kata-kata BGM supaya lebih nyaman menyampaikannya. Jadi berat badannya kurang atau berat badannya sangat kurang, karena biasanya beberapa ibu-ibu agak sedikit tidak terima dikatakan anaknya BGM ya. Jadi lebih ke bahasa ibu lah, berat badannya kurang, berat badannya tidak sesuai dengan usianya. Nah, bisa nanti dilakukan perujukan ke petugas gizi di puskesmas. Nah, ada juga faktor resiko berat badan lebih, jadi tidak lagi dikatakan gemuk. Kalau gemuk itu nanti ada statusnya berdasarkan berat badan menurut tinggi badan. Namun untuk di Posyandu itu hanya menggunakan berat badan menurut umur. Dan dikatakan itu jika di atas tadi orange tadi, resiko berat badan lebih, ada faktor kecenderungan untuk berat badannya lebih. Nah, sekarang itu dulunya kemarin sebenarnya BGM-nya memang di bawah ya. Namun sekarang itu dinaikkan supaya untuk mencegah lebih dini dan untuk melakukan intervensi penanganan kepada bayi balitanya lebih mudah. Jangan sampai dia sudah di berat badan sangat kurang baru kita kepapaan seperti itu. Ini untuk KMS baru seperti ini tampilannya. Namun untuk KMS yang lama tetap digunakan. Tidak mungkin kan tidak digunakan. Namun pada prinsipnya nantinya di hijau, antara hijau muda di bawah sampai dengan hijau tua itu berat badannya normal. Sedangkan di hijau muda atas sampai ke kuning atas itu adalah faktor resiko berat badan lebih. Sedangkan untuk warna kuning yang di bawah itu berat badannya kurang, sedangkan yang di bawah garis merah itu, kalau yang di KMS lama kan biasa kita sebut itu bawah garis merah, itu berat badan sangat kurang. Ya, jadi beda sekali antara gizi kurang dan berat badan sangat kurang. Kalau gizi kurang itu perhitungannya berbeda lagi, menggunakan berat badan berdasarkan tinggi badan. Sedangkan kita untuk memudahkan ataupun untuk mencegah awal, makanya dilakukan di Posyandu adalah menggunakan kata-kata berat badan anak kurang ataupun berat badannya sangat kurang. Seperti itu. Oke, kita akan langsung ke cara pengukuran lingkar kepala. Beberapa cara untuk mengukur lingkar kepala sebenarnya ada memang alat sendiri ya, yang seperti yang di tengah ini memang seperti pita lila.
Nah, jadi memang dia harus mengukur bukan dari telinga. Kebanyakan kan kadang-kadang namanya anaknya gerasak gerusuk, dia langsung mengukur dari telinganya. Sedang seharusnya itu mengukur 2 jari di atas telinga. Dan contoh untuk memudahkannya, untuk sebagai akurasinya untuk lingkar kepala yang di sebelah kanan ataupun kiri dari layar Bapak Ibu. Dan sebenarnya juga ada alat seperti mengukur lingkar perut ini untuk memudahkan sebenarnya. Namun jika tidak ada, bisa menggunakan kita untuk mengukur baju. Jadi tidak langsung diukur. Biasanya kan langsung kepala, tapi alat ukurnya langsung lewat telinga. Nah, itu tidak benar. Jadi memang benar-benar harus 2 jari di atas telinga. Itu cara untuk mengukur lingkar kepala. Nah, ini mengukur pita lila atau mengukur lingkar lengan atas. Jadi ketika ini ada prakteknya, jadi kita ukur dulu secara siku-siku seperti di gambar ini. Harus mengetahui dulu tulang belikat. Di sini ada tulang-tulangnya. Nah, baru dibuatnya siku-siku badan siku-siku membuat siku dari lengan ke tangan. Baru diukur baru dibagi 2. Dan ditanya apakah ibu menggunakan kebiasaannya tangan kanan. Kalau tangan kanan berarti yang diukur tangan kiri. Tapi kalau misalnya kegiatan sehari-hari memotong bawang ataupun bermain bulu tangkis ataupun tenis meja kiri, berarti diukurnya kanan. Nah, setelah diukur baru lengannya diturunkan, baru dihitung lingkar lengannya. Nah, ini disebut pita lila. Nah, jika ibu hamil atau wanita usia subur dikatakan baik itu atau normal, itu di atas 23,5 cm. Namun jika ibu hamilnya atau ususnya di bawah 23,5 cm, maka dikatakan kekurangan energi kronis, biasanya cek. Dan ini wajib datang bertemu ataupun melakukan konsultasi dengan ahli gizinya. Dan perlu diketahui bahwa untuk balita di bawah dengan usia 6-59 bulan, jika pita lilanya, lingkar lengannya bayi itu di bawah 11,5, maka anak tersebut bisa dikategorikan dengan kasus gizi kurang. Baik, untuk mengukur. Nah, di sini kan mengukur bayi. Pada prinsipnya standarnya adalah menggunakan dacin. Ya, namun karena kita lagi pandemi, jadi kita tidak menggunakan dacin. Boleh saja menggunakan dacin, tapi membawa sarung sendiri. Dan jangan lupa untuk memastikan dacinnya itu harus kuat. Kemudian ada namanya nomor 6, ini adalah penyeimbang. Penyeimbangnya ini bukan di ujung di sebelah kanan kita pegangannya, tapi di ujung daripada bandulnya, sehingga kita mengetahui bahwa standarnya itu tegak lurus dan tidak terlalu berat, karena biasanya tuh ada yang penyeimbangnya ini di tengah-tengah. Dan ini saya ambil gambar, mohon maaf, contoh dari buku kader ya, buku kader yang warna hijau, mungkin ibu kader sudah pernah lihat. Nah, sebenarnya ini kalau posisi begini tidak benar ya, seharusnya harus semuanya masuk ke dalam, tidak menjuntai kakinya seperti ini. Namun karena contohnya seperti ini dari bukunya, ya saya akan menjelaskan bahwa ini sebenarnya tidak benar, semuanya harus masuk satu utuh ya, seperti itu. Nah, itu dacin. Jadi sebenarnya untuk mengukur berat badan resminya adalah menggunakan dacin. Lanjut. Nah, ini mengukur berat badan bayi. Memang biasanya ada beberapa posyandu yang memiliki timbangan bayi untuk memudahkan, karena sangat bayi ya untuk di bawah usia 6 bulan. Namun seyogyanya kalau bisa memang pegas bisa berlaku. Tapi kalau eloknya harus timbangan digital supaya kita lebih mengetahui. Kalau pegas itu kan kadang-kadang kita ragu juga ya. Ragu. Memang ada kelebihan dan ada kelebihan. Kalau pegas kadang-kadang pairnya yang mungkin sudah renggang, atau kemudian digital, itu bisa saja baterainya yang bermasalah. Nah, ini cara mengukur berat badan yang untuk yang biasanya kita lakukan karena lagi posisi pandemi. Jadi kita harus menggunakan timbangan dewasa atau bedroom scale.
memang diupayakan ini harus menggunakan timbangan digital supaya mengetahui komanya, karena koma di belakang itu sangat berharga sekali. Dan posisi untuk yang kepala itu yang diukur itu harus ke atas, karena posisi biasanya itu kita sudah mengukur, kita juga tunduk kepala. Sebenarnya tidak dianjurkan karena kepala ini kan agak sedikit berat. Jadi ketika tunduk ke bawah, dia akan mempengaruhi. Makanya kebiasaan kita itu seharusnya yang mengukur itu adalah orang lain. Jadi kita tuh cukup berdiri tegak lurus tanpa ada pergerakan dan menggunakan pakaian seminimal mungkin, tapi dengan sopan gitu ya. Namanya kita tidak, sebenarnya itu bedroom scale kan harusnya menimbang di kamar mandi. Nah, jadi ini adalah cara pengukurannya. Jika misalnya bayi tidak bisa ketika kita kunjungan ataupun melakukan pengukuran, kan kita tidak bisa melakukan menggunakan dacin. Jadi timbang dulu ibu dan anaknya, kemudian baru timbang ibunya saja, baru timbangan ibu dan anak dikurangkan dengan timbangan ibunya saja. Dan bagaimana masalahnya kalau kami posyandu tidak memiliki timbangan digital? Untuk sementara itu tidak masalah, ya, tidak masalah. Yang penting kalau bisa menggunakan timbangan digital. Cara mengukur tinggi badan. Nah, perlu diketahui bahwa untuk cara mengukur tinggi badan menggunakan mikrotois, ya, mikrotois atau mikrotola. Dan pada prinsipnya ini gambar yang berwarna. Ini posisinya harus dari tumit sampai dengan bokong dan pundak belakang, dan kepala di bagian belakang itu menempel penuh ke dinding yang rata. Dan posisi untuk pengukur itu harus di depan. Dan upayakan mungkin ibu-ibu kader melakukan pengukuran itu 2 orang, satu untuk menenangkan anaknya, ibunya untuk menenangkan anaknya, satu untuk memastikan seperti gambar di samping ini yang 2 orang, memastikan tumitnya ataupun bokongnya ataupun punggung belakangnya mengena ke dinding, dan satunya memastikan pengukur kepalanya, dan satunya untuk menghitung ataupun membaca, yaitu cara membacanya dari ukuran kecil ke ukuran besar. Karena beberapa kali, kadang-kadang bukan di sini ya, di luar sana tuh kadang-kadang ada yang salah baca dari besar ke kecil. Seharusnya mengukurnya dari angka kecil ke angka besar. Nah, cepat saja. Cara mengukur panjang badan ataupun lengkot. Ya, untuk mengukur lengkot ini seharusnya kembali tetap harus 2 orang. Satu untuk memastikan kepalanya untuk sampai ke titik papan ini, dan satunya memastikan lututnya. Nah, ini gambar, ya namanya gambar ya, harusnya itu dipegang itu di lututnya. Jadi kalau anak itu dipegang lututnya, karena kalau dipegang di pergelangan kakinya dia akan ronta-ronta. Jadi harus memposisikan dipegang di lutut. Nah, jika misalnya kakinya itu begini, menjengkik gitu ya, kayak jinjit, itu disapu saja, dengan halus, digelitikin sehingga dia lurus, baru diukur lengkotnya. Dan posisi untuk memegang kepala anak, mohon dengan sangat seperti ini ya. Jadi jangan kepalanya yang dipegang, ditarik ke belakang. Oh, itu bisa lehernya bermasalah, dan kita tidak tahu ibu megangnya bagaimana ataupun apa yang terjadi, saya tidak tahu nantinya. Jadi kalau bisa memegangnya seperti ini. Jadi antara jempol dan telunjuk dan lainnya itu memegang kepalanya seperti ini ya, untuk menahan. Ya, sedangkan ibunya di tengah untuk menenangkan bayinya, untuk meluruskan kakinya. Dan lembot ini yang benar adalah menggunakan kayu atau menggunakan fiber. Ya, biasanya petugas gizi, kadang-kadang kami juga menggunakan fiber, dan soyoknya harus menggunakan yang standar menggunakan kayu. Bagaimana biasanya terjadi di luar sana, ada yang menggunakan kayak tikar, kemudian hal-hal yang lain. Kami tidak menganjurkan, namun yang standar adalah menggunakan kayu, kemudian bisa menggunakan fiber seperti itu. Lanjut. Oke, koreksi hasil pengukuran bila tidak dilakukan dengan cara yang sesuai. Nah, ini perlu diingat bahwa ibu-ibu kader, bahkan kami juga petugas gizi ataupun petugas kesehatan harus mengingat ini. Nah, jika seorang anak berumur kurang dari 2 tahun diukur tingginya berdiri,
maka ditambahkan 0,7 cm untuk menjadi panjang badan. Jadi begini, untuk dikatakan namanya panjang badan adalah usianya di bawah 2 tahun, sedangkan dikatakan tinggi badan itu di atas 2 tahun. Nah, biasanya kan di posyandu ataupun kita sering turun ke lapangan, ya di posyandu lah. Biasanya anak yang usia 18 tahun pun sudah bisa jalan tuh, sudah bisa beraktivitas, dan dia tidak mau diukur berbaring kan. Nah, dia maunya diukur berdiri, maka daripada itu harus ditambahkan 0,7. Jadi jangan tidak ditambahkan, karena dia harusnya dia diukur panjang, namun dia karena 18 bulan maunya berdiri, karena dia sudah bisa berdiri, dan ibunya juga, orang tuanya, kita tidak boleh menyalahkan orang tua ya, tapi karena posisinya dia sudah bisa berjalan, ya saya maunya berdiri. Nah, ibu kader diupayakan untuk mengingat yang di bawah 2 tahun, jika diukurnya berdiri, ditambahkan 0,7. Nah, sedangkan ada anak yang di bawah berumur 2 tahun atau lebih, diukurnya panjang badan, telentang, maka dikurangi 0,7 untuk dijadikan tinggi badan. Mengukur yang benar, mengukur yang baik akan mengeluarkan hasil yang baik, sehingga intervensi ataupun apa yang kita lakukan, baik itu konseling ataupun pengaturan diet, akan benar juga. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa di sesi pertanyaan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat pagi.